Selamat malam, dan selamat datang di dunia yang tidak semua orang berani menjelajahi. Tempat di mana cerita-cerita lama yang nyaris terlupakan kembali hidup dan membisikkan rahasianya di telinga kita. Ini adalah Podcast IA, sebuah tempat untuk kamu yang haus akan kisah horor, misteri, dan legenda-legenda kelam yang tersembunyi di balik kabut. Bersama aku Diana Dan gue Ican. Kita akan menemani malam panjang kalian dengan satu tema besar yang bakal kita bedah tuntas. Sebuah tempat yang mungkin pernah kamu dengar, tapi kamu belum tahu betapa mengerikannya sejarah dan misteri yang menyelimutinya. Kita bicara soal Gunung Salak, gunung yang tampak biasa dari kejauhan Potong, tapi menyimpan begitu banyak cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari kisah pasar gaib, penampakan makhluk tak kasat mata, hingga tragedi mengerikan jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 tahun 2012. Bukan sekadar cerita, tapi juga kesaksian nyata dari pendaki, warga, bahkan tim pencari korban. Kita akan kupas semuanya. Jadi siapkan diri kalian. Tutup tirai kamar, matikan lampu, pakai headset, dan pastikan gak sendirian. Karena malam ini, kita akan masuk ke dalam kabut pekait yang menyelimuti Gunung Salak. Dan percayalah, setelah ini, kalian gak akan pernah melihat gunung itu dengan cara yang sama lagi. Gunung Salak, Din. Kalau dengar nama ini, apa yang pertama kali kebayang di kepala lo? Mistis, gelap, dan entah kenapa, rasanya kayak tempat yang selalu dijaga sesuatu yang lebih tua dari manusia. Setuju. Dan faktanya, Gunung Salak ini udah dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Jawa Barat. Tapi kita mulai dari sejarah dulu ya, biar pendengar ngerti kenapa tempat ini begitu keramat. Gunung Salak berada di perbatasan antara Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Ketinggiannya sekitar 11 meter di atas permukaan laut. Tapi, walaupun nggak setinggi gunung-gunung lain kayak Semeru atau Rinjani, Gunung Salak justru punya reputasi yang jauh lebih menyeramkan. Nama Salak sendiri ternyata bukan dari buah salak, ya? Bukan. Nama aslinya konon dari kata salaka, yang artinya perak dalam bahasa Sansekerta. Katanya dulu, gunung ini memantulkan cahaya keperakan saat terkena sinar bulan purnama. Banyak yang percaya cahaya itu bukan pantulan biasa, tapi panggilan dari dunia lain. Dari sisi sejarah spiritual, gunung ini pernah jadi tempat pertapaan para raja Sunda. Bahkan katanya dulu, banyak petapa yang naik ke puncak Gunung Salak untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Dan sampai sekarang, tempat itu masih dianggap keramat. Ada beberapa titik yang bahkan nggak boleh sembarangan diinjak. Dibilang, itu wilayah milik para penunggu lama. Warga lokal percaya, Gunung Salak itu punya penguasa gaib. Ada yang bilang berupa ratu, ada juga yang menyebutnya sosok putih berjubah emas. Dia nggak suka dengan orang yang datang dengan niat buruk atau terlalu sombong. Makanya, sebelum mendaki, banyak pendaki yang ritual dulu. Meski mereka nggak cerita terang-terangan. Karena kalau enggak, bisa-bisa disesatkan atau malah hilang. Dan ini bukan cuma mitos. Banyak pendaki yang nyasar di jalur resmi, muter-muter di tempat yang sama, bahkan nemu jalur yang sebenarnya nggak ada di peta. Ada satu kisah yang cukup terkenal. Seorang pendaki dari Jakarta naik bareng 3 temannya. Mereka ikut jalur Cidahu. Tapi di tengah jalan, dia pisah sebentar buat buang air. Setelah itu, dia nggak bisa nemuin teman-temannya lagi. Tim SAR nemuin dia 3 hari kemudian, dalam kondisi bingung, linglung, dan terus ngomong hal-hal aneh. Kayak, saya udah dijamu, saya diajak tinggal di tempat emas. Dan yang bikin merinding, dia juga bilang, saya mau balik, tapi dijaga, banyak mata, mereka nggak suka saya keluar. Kalimat itu yang bikin bulu kuduk berdiri. Banyak yang percaya dia sempat masuk ke dimensi lain, atau bahkan diajak tinggal oleh penghuni gaib Gunung Salak. Ini baru permukaan aja loh. Kita belum bahas tentang pasar gaib, istana makhluk halus, dan suara gamelan dari tengah hutan. Dan belum juga masuk ke tragedi Sukhoi yang sampai sekarang masih meninggalkan tanya besar. Jadi, buat kalian yang dengerin, tetap bersama kami. Karena habis ini, kita akan masuk lebih dalam lagi ke inti kegelapan Gunung Salak. Ke cerita-cerita nyata dari orang-orang yang pernah nyaris nggak kembali. Kalau ngomongin Gunung Salak, nggak cukup hanya lihat dari sejarah dan spiritualitasnya aja, Chan.
Kita harus dengar sendiri cerita dari mereka yang pernah bersentuhan langsung dengan sisi lain gunung ini. Setuju. Dan salah satu cerita yang paling bikin gue merinding adalah pengalaman dari pendaki bernama Bagas. Cerita ini udah sering banget diangkat di forum-forum pendaki horor. Tapi versi lengkapnya jarang yang tahu. Oke, langsung aja. Kita ke beberapa cerita biar yang lainnya tidak penasaran. Cerita pertama datang dari Bagas dan 3 temannya naik Gunung Salak lewat jalur Cidahu. Tujuannya cuma camping 2 malam. Hari pertama lancar, malam pertama juga biasa aja, walaupun mereka sempat dengar suara gamelan dari arah bawah lembah. Mereka pikir itu suara warga yang lagi ada acara. Padahal, jam waktu itu udah lewat tengah malam. Keesokan paginya, mereka putuskan eksplorasi jalur lama yang katanya udah ditutup. Bagas jalan agak ke depan, sendirian. Sampai akhirnya, dia nemu semacam gerbang batu besar, mirip gapura tua yang ditumbuhi lumut tebal. Dan anehnya, di balik gapura itu, dia melihat keramaian. Kayak pasar. Orang-orang berjualan, ngobrol, ada yang main gamelan. Tapi semua orang di sana, wajahnya kosong. Bagas sempat disapa oleh wanita tua yang nawarin makanan. Tapi dia nolak. Kata si ibu itu, sayang sekali kamu gak lapar. Padahal ini makanan raja. Untungnya, dia cepat sadar dan langsung balik badan. Pas balik, gapura itu udah gak ada. Dia cuma berdiri di tengah hutan yang sunyi, gak ada tanda-tanda pasar sama sekali. Bagas cerita, sejak saat itu dia ngerasa diawasi. Dan anehnya, waktu sampai ke tenda, temannya bilang, dia hilang hampir 5 jam. Padahal menurut dia cuma bentar. Ini salah satu contoh dari interaksi dengan dimensi lain. Pasar gaib itu nyata buat yang terpanggil katanya. Ada juga cerita dari pendaki cewek, sebut saja namanya Lita. Dia naik berdua sama pacarnya. Hari pertama mereka fine, tapi malamnya si Lita ngelihat bayangan merah jalan di luar tenda. Dia pikir itu pendaki lain, tapi setelah dilihat dari luar, nggak ada siapa-siapa. Bahkan bekas langkah kaki pun nggak ada. Besoknya, di jalur turun Lita kesurupan. Tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa Sunda kuno. Kata warga, yang masuk ke tubuh Lita adalah penunggu wanita merah. Salah satu sosok paling ditakuti di Gunung Salak. Ciri khasnya, dia suka muncul ke pendaki perempuan yang sedang emosi, galau, atau tertekan. Kayak narik energi mereka buat gantian tinggal. Ada juga kisah dari Pak Darwan, warga asli dari kaki Gunung Salak. Dia pernah masuk hutan buat ngambil rotan. Pas hujan turun, dia berteduh di bawah pohon besar. Di sana, dia ngelihat sesuatu yang gak masuk akal. Sebuah bangunan besar, seperti istana. Dindingnya emas, dengan atap berkilau. Ada suara nyanyian halus dan aroma kemenyan yang menguar. Pak Darwan gak berani mendekat. Tapi yang aneh, setelah hujan reda dan dia balik ke desa. Ternyata hari udah ganti 2 hari. Padahal menurut dia, baru 1 jam. Warga percaya dia melihat istana penguasa Gunung Salak dan sempat disimpan di antara 2 waktu. Untungnya dia nggak makan atau menyentuh apapun saat di sana. Cerita selanjutnya ini datang dari salah satu tim SAR saat pencarian korban pesawat Sukhoi. Saat mereka menyisir lembah, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Tapi bukan teriakan minta tolong biasa. Suaranya berat, menggema, dan kayak ada di kepala, bukan dari sekitar. Banyak yang langsung sakit kepala saat itu. Beberapa anggota bilang mereka sempat lihat bayangan hitam besar melintas di antara pepohonan. Bukan manusia. Tinggi, dan matanya menyala merah. Sejak saat itu, ada larangan tak tertulis. Jangan pernah menyisir jalur timur Gunung Salak seorang diri. Cerita-cerita ini cuma sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Salak. Dan ini bukan cuma mitos. Banyak kesaksian dari warga, pendaki, bahkan aparat. Semua memperkuat satu hal. Ada yang tidak terlihat tapi nyata, yang menjaga Gunung Salak. Selanjutnya, kita bakal bahas tragedi paling mengerikan yang bikin Gunung Salak masuk berita internasional. Jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Sebuah tragedi yang sampai sekarang masih menyimpan misteri besar. Apakah itu murni kecelakaan? Atau ada intervensi dari sesuatu yang tak kasat mata? Jangan kemana-mana. Jangan di-skip, terus pantengin karena kita akan membahas tragedi pesawat Sukhoi Superjet 100.
Di tahun 2012, hari itu, langit Jakarta tampak cerah. Tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Tapi siapa sangka, hari itu akan jadi salah satu tragedi penerbangan paling mengerikan di Indonesia. Sebuah pesawat buatan Rusia, Sukhoi Superjet 100, mengudara dalam misi promosi. Mereka menyebutnya demonstration flight. Banyak pejabat, pengusaha, bahkan wartawan ikut dalam penerbangan itu. Total kurang lebih ada 45 orang di dalam pesawat. Rutenya sederhana, lepas landas dari Halim, berputar di sekitar Pelabuhan Ratu, lalu kembali lagi. Tapi di tengah rute itu, pesawat menghilang. Yang bikin merinding, kontak terakhir antara pilot dan menara kontrol terjadi ketika mereka minta izin untuk turun ke ketinggian 6.000 kaki, tepat di atas area Gunung Salak. Dan setelah itu, tak ada suara lagi, tak ada sinyal, tak ada respons. Tim SAR dikerahkan, tapi medan Gunung Salak sangat berat. Kabut tebal, hutan lebat, dan jalur yang licin bikin pencarian makin susah. Secara teknis, banyak analis bilang ini murni human error. Katanya pilot terlalu percaya pada autopilot dan peta digital yang nggak menampilkan topografi lengkap. Gunung Salak tertutup kabut, dan boom. Tapi, kalau itu semata kesalahan teknis, kenapa ada hal-hal ganjil yang dilaporkan oleh tim pencari? Beberapa anggota SAR bilang, mereka sempat kehilangan arah. Kompas berputar-putar nggak jelas, GPS rusak. Bahkan ada yang bilang, mereka berputar di lokasi yang sama selama berjam-jam. Dan yang lebih aneh, mayat-mayat korban ditemukan dalam kondisi utuh, tapi anehnya ada bagian tubuh yang terlipat nggak wajar, seperti terdorong dari arah tak logis. Beberapa warga sekitar juga bilang, mereka dengar bunyi dentuman, lalu suara tangis dan gamelan dari arah gunung. Padahal mereka jauh dari titik jatuhnya pesawat. Salah satu paranormal lokal yang diwawancarai oleh media alternatif menyebut pesawat itu memasuki wilayah yang tidak boleh dilintasi. Di sana ada kerajaan halus yang merasa dilanggar. Teori mistis pun muncul. Ada yang bilang pesawat ditarik ke dimensi lain sejenak. Ada pula yang percaya bahwa Gunung Salak memiliki frekuensi sendiri. Dan ketika sesuatu yang asing masuk, keseimbangannya terganggu. Ada satu cerita dari relawan pencari. Namanya Bang Rio. Dia cerita, saat sedang menyisir lereng timur, dia mendengar suara radio komunikasi. Padahal semua perangkat sudah dimatikan. Isi suaranya, seseorang menyebutkan, kita terjebak, kita nggak lihat jalur berulang-ulang. Tapi saat dia coba cari arah suaranya, sinyal hilang. Setelah evakuasi selesai, banyak dari tim pencari mengalami mimpi buruk berhari-hari. Ada yang mengaku didatangi sosok penumpang pesawat yang hanya berdiri, memandang, dan berkata, "Saya belum pulang." Cerita-cerita ini memang tak tercatat resmi. Tapi ketika banyak orang dari berbagai latar belakang merasakan hal serupa, kita nggak bisa anggap ini kebetulan. Dari segi sains, Gunung Salak memang dikenal punya cuaca ekstrem. Angin lembah bisa berubah mendadak. Kabut bisa muncul dalam hitungan detik. Itu menjadikannya zona merah untuk penerbangan rendah. Tapi, bahkan para pilot veteran mengakui aura Gunung Salak berbeda. Banyak yang bilang mereka ngerasa seperti didorong menjauh dari jalur setiap kali lewat sana. Sementara itu, dalam kepercayaan lokal, Gunung Salak adalah gunung keramat yang dijaga oleh ratusan entitas. Kalau datang dengan sembarangan, bukan cuma nyasar, tapi bisa hilang dalam arti yang sebenarnya. Tragedi Sukhoi bukan yang pertama. Ada lebih dari 6 kecelakaan pesawat tercatat di sekitar Gunung Salak selama 2 dekade terakhir. Dan semuanya terjadi di area yang hampir sama. Lalu, apakah tragedi Sukhoi ini hanya kecelakaan biasa? Atau peringatan dari mereka yang tidak terlihat, hanya Gunung Salak yang tahu jawabannya. Tapi yang pasti, tempat ini tidak pernah benar-benar sunyi. Karena bahkan saat kamu pikir sedang sendiri di sana, mungkin ada ratusan pasang mata yang sedang memperhatikanmu. Setelah ini, kita akan dengar wawancara fiksi spesial dengan narasumber. Seorang pendaki veteran yang pernah hilang 3 hari di Gunung Salak dan kembali dengan cerita yang tidak masuk akal. Tetap di podcast AI, karena perjalanan kita belum selesai. Dan sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya.
pendengar podcast AI. Segmen kali ini mungkin adalah salah satu bagian yang paling menyentuh dan mengganggu. Kami akan membawakan ulang wawancara fiktif berdasarkan kisah nyata dari seorang pendaki bernama Rian yang dilaporkan hilang selama 3 hari di Gunung Salak dan kembali dalam keadaan linglung serta trauma berat. Rian adalah pendaki berpengalaman, bukan tipe yang sembrono. Tapi kejadian yang menimpanya membuat banyak orang mulai percaya bahwa Gunung Salak tidak hanya punya medan berbahaya, tapi juga menyimpan gerbang ke dunia yang lain. Kita akan bawakan ulang kisahnya. Diana akan berperan sebagai interviewer, dan gue akan berperan sebagai Rian. Mari kita mulai. Halo Rian, terima kasih sudah bersedia berbagi kisah yang pasti tidak mudah diceritakan. Boleh kamu ceritakan dari awal, kenapa kamu bisa hilang di Gunung Salak? Awalnya biasa aja. Gue naik sama 2 temen lewat jalur Curug Nangka. Jalur itu gak sepopuler jalur resmi, tapi kita udah pernah lewat sebelumnya. Hari pertama lancar, tapi malam kedua semua berubah. Apa yang terjadi malam itu? Kita dengar suara cewek nangis, deket banget. Tapi waktu dicari gak ada siapa-siapa. Gue penasaran. Gue keluar tenda buat cek suara itu. Temen-temen udah teriak nyuruh balik, tapi gue ngerasa kayak ditarik. Lalu? Setelah jalan sekitar 5 meter dari tenda, semuanya berubah. Hutan jadi sepi banget, gak ada suara. Bahkan angin pun berhenti. Dan tiba-tiba, gue udah gak tahu lagi arah balik, kompas muter, HP mati. Itu saat kamu mulai hilang? Iya, gue jalan terus, sampai nemuin jalan setapak kecil yang gak gue kenal. Di ujungnya ada rumah panggung, bangunannya aneh. Kayak rumah adat tapi warnanya abu-abu dan terasa dingin. Kamu masuk? Gue gak bisa nahan. Rasanya kayak kaki gue jalan sendiri. Di dalam ada orang banyak, tapi mereka diam semua, duduk mengelilingi satu kursi kosong. Dan begitu gue masuk, mereka semua nengok ke gue. Apa yang terjadi di dalam rumah itu? Gue dikasih makan, disuruh duduk. Mereka nyuruh gue jadi tamu kehormatan. Tapi makanan itu aneh. Baunya kayak tanah basah dicampur darah. Gue gak makan, gue cuma pura-pura senyum. Habis itu gue pingsan. Dan saat kamu sadar? Gue udah ada di pinggiran hutan, ditemuin tim SAR. Mereka bilang gue hilang 3 hari. Tapi gue ngerasa cuma 1 malam. Setelah itu, kamu berubah? Sejak hari itu, gue gak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, suara gamelan itu datang. Kadang-kadang gue masih ngelihat sosok-sosok dari rumah itu berdiri di pojokan kamar gue. Diam, nontonin gue. Cerita Rian memang sulit diterima logika. Tapi inilah Gunung Salak. Kadang bukan kita yang mencari, tapi kita yang dicari. Dan sekali kamu melangkah ke wilayah yang mereka buat, kamu tidak akan pernah kembali sepenuhnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke segmen 5. Larangan dan pantangan Gunung Salak. Sebuah panduan tak tertulis yang seharusnya diketahui semua orang sebelum mendaki. Dan apa yang terjadi jika pantangan itu dilanggar? Apakah kalian penasaran dengan segmen selanjutnya? Jangan lama-lama lagi, kita masuk ke segmen selanjutnya. Gunung Salak bukan sekadar gunung biasa. Di balik hijaunya pepohonan dan sunyinya lembah, ada aturan-aturan tak kasat mata yang dipercaya sudah berlaku sejak ratusan tahun lalu. Dan aturan ini bukan dibuat oleh manusia, tapi oleh mereka yang tidak terlihat. Entah kamu percaya atau tidak, pelanggaran terhadap pantangan ini seringkali berakhir mengerikan. Larangan pertama, jangan mengucapkan kata lurus aja atau ikutin jalan ini aja. Bang Ican, banyak orang gak sadar bahwa ucapan bisa membuka pintu, termasuk saat berada di hutan Gunung Salak. Kenapa ya kata-kata kayak lurus aja dianggap pantangan? Karena menurut kepercayaan lokal, saat kamu bilang itu, kamu menyerahkan kendali arah pada makhluk gaib. Mereka yang dengar bisa menyesatkan kamu dan mengarahkannya ke dunia mereka. Beberapa pendaki yang tersesat bahkan bilang mereka merasa seperti dibelokkan secara halus. Padahal peta menunjukkan arah yang benar. Jalur berubah. Tanaman tiba-tiba beda. Seakan dunia berganti.
Larangan kedua, jangan mengambil apapun dari Gunung Salak. Ini klasik tapi sering dilanggar. Daun, batu, bahkan bunga yang dianggap unik, jangan pernah dibawa pulang. Karena konon, benda itu bukan milik kita. Ada cerita dari seorang mahasiswa yang bawa pulang batu kecil dari Gunung Salak. Katanya, bentuknya kayak kepala keris. Setelah itu, tiap malam ia bermimpi tenggelam dalam lumpur, ditarik oleh tangan hitam dari bawah tanah. Akhirnya dia kembalikan batunya, dan setelah itu, semua mimpi buruk itu berhenti. Larangan ketiga, jangan sembarangan minta, dipertemukan. Banyak orang iseng bilang, kalau ada penunggu sini, tunjukin dong. Atau, kalau ada, tampaklah. Itu kesalahan fatal. Karena yang kamu ajak bicara mungkin mendengar. Dan begitu kamu minta, mereka anggap itu izin. Bukan main-main. Ada pendaki yang minta diperlihatkan, dan akhirnya pingsan setelah melihat bayangan wanita berdiri di atas pohon, dengan kepala terbalik. Larangan ke-6. Jangan berperilaku tak sopan, berteriak keras, bercanda jorok, kencing sembarangan. Ini bukan cuma soal etika, tapi penghinaan pada para penunggu wilayah itu. Ada kasus pendaki mabuk di puncak Gunung Salak. Mereka menyetel musik keras, tertawa-tawa, bahkan meludah ke sembarang arah. 2 dari mereka hilang selama 2 hari. Ditemukan di jurang kecil, dengan wajah penuh luka, seperti dicakar. Dan sampai sekarang, mereka nggak bisa ingat apa yang terjadi. Tiba-tiba gelap, lalu kabut turun, begitu katanya. Kami sempat berbincang dengan Mbah Darmo, sesepuh di kaki Gunung Salak. Beliau kasih pesan penting. Kalau mau ke Gunung Salak, niatkan bersih. Jangan sombong, jangan anggap dirimu penguasa alam. Sapa hutan dengan hati, bawa pulang sampah, bukan makhluknya. Beliau juga bilang, selalu bawa daun sirih dan garam sebagai penetral aura. Jangan pernah lupa berdoa, meski kamu tidak memeluk agama apapun. Karena di tempat ini, yang terpenting bukan keyakinan, tapi niat dalam hati. Ada satu kisah dari 2015. Seorang pendaki bernama Rangga mendaki sendirian. Ia terkenal keras kepala, suka uji nyali. Dia update terakhirnya di media sosial berbunyi, kalau memang ada yang jaga gunung ini, temui saya di puncak, gak takut gua. Setelah itu, tidak pernah ada jejaknya lagi. Tim SAR menyisir semua jalur. Nihil, tidak ada jasad, tidak ada barang. Seperti ditelan hutan. Hanya satu benda yang ditemukan, ponselnya, tergeletak di bawah pohon besar, layarnya retak. Foto terakhir, langit gelap, dan sosok hitam samar berdiri di kejauhan. Gunung Salak bukan tempat untuk uji nyali. Ini tempat untuk merenung dan merendahkan diri. Karena yang paling berbahaya di gunung ini bukan jurang, bukan ular, tapi kesombongan manusia. Dan kalau kamu melanggar, kamu mungkin tidak akan kembali. Atau kembali dalam wujud yang bukan lagi kamu. Gunung Salak menyimpan ratusan, bahkan mungkin ribuan cerita dari para pendaki. Bukan cuma keindahan alamnya yang dikenang, tapi pengalaman-pengalaman aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di segmen ini, kita akan bacakan beberapa kisah nyata dari pendaki-pendaki yang selamat, tapi kembali dengan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Dan semuanya terjadi di satu tempat, Gunung Salak. Kisah pertama, penunjuk jalan tanpa wajah. Cerita ini datang dari Arif, seorang pendaki asal Depok. Saat itu dia dan temannya, Tio, sedang dalam perjalanan turun dari Kawah Ratu. Kabut tebal turun, dan mereka kehilangan arah. Di tengah kebingungan muncul sosok lelaki tua memakai caping, berdiri di tengah kabut. Tanpa berkata apa-apa, lelaki itu menunjuk jalan ke kanan. Mereka ikuti saja, sampai tiba-tiba kabut menghilang, dan mereka sudah dekat base camp. Waktu mereka noleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Bahkan jejak kakinya pun tidak ada. Yang bikin merinding saat mereka cerita ke warga bilang, itu mungkin Mbah Gunung, penjaga jalur. Tapi hati-hati, kadang yang datang bukan dia. Kisah kedua, wanita pembawa kantong kuning. Cerita ini dari Salsa, pendaki perempuan yang ikut rombongan open trip. Di malam pertama,
dia melihat seorang wanita tua membawa kantong kuning mondar-mandir di luar tenda. Awalnya dikira penduduk lokal yang lewat, tapi waktu Salsa intip dari dalam tenda, wanita itu tidak punya bayangan, dan kakinya nggak menyentuh tanah. Saat ditanya warga setelah turun gunung, mereka bilang kantong kuning itu biasa dibawa dukun untuk menaruh sesajen. Tapi sesajen itu biasanya untuk penukaran. Pertanyaannya, penukaran dengan apa? Kisah ketiga, anak kecil di jalur tertutup. Cerita berikut datang dari Aldi. Dia tersesat dari rombongannya dan tiba-tiba melihat anak kecil duduk di atas batu besar, melambai ke arahnya. Anak itu bilang, "Lewat sini aja kak, biar cepet." Aldi ikuti. Tapi setelah beberapa menit jalan, dia merasa jalurnya makin menyempit dan pohon-pohon seperti berbisik. Beruntung dia sadar dan balik arah. Setelah bertemu tim lain, mereka bilang, jalur yang Aldi lewati itu jalur mati dan sudah ditutup sejak bertahun-tahun lalu. Siapa anak kecil itu? Entahlah. Kisah keempat, sosok berdiri di depan tenda, ini sering terjadi dan diceritakan oleh banyak pendaki. Saat malam tiba dan semuanya tidur, ada suara langkah kaki di luar tenda. Perlahan, melingkari tenda, lalu diam. Beberapa berani mengintip dan yang mereka lihat, sosok tinggi seluruh tubuhnya hitam berdiri diam, tanpa wajah. Tapi anehnya, tidak semua orang di tenda bisa melihatnya. Hanya 1 atau 2 orang saja. Selebihnya, tak merasakan apa-apa. Mungkin karena tidak semua manusia punya mata yang sama. Kisah kelima, dipanggil nama di dalam hutan. Ini dialami Denny, seorang porter. Saat menunggu rombongan di pos tengah, ia mendengar namanya dipanggil. Denny, Denny. Suara itu datang dari arah jurang. Tapi yang bikin aneh, itu suara ibunya. Padahal dia tahu, ibunya jelas-jelas ada di rumah, di Bekasi. Untung Denny ingat pesan orang tua. Jangan pernah jawab panggilan aneh di gunung, apalagi kalau itu suara orang yang kamu kenal. Konon, kalau kamu jawab, kamu akan datang ke tempat mereka, dan kamu gak akan balik. Gunung Salak menyimpan banyak kisah yang belum diceritakan. Dan makin dalam kamu masuk ke hutan, makin besar peluang kamu untuk menemukan hal-hal seperti ini. Tapi ingat, tidak semua orang kuat melihat kebenaran yang ada di balik kabut dan pohon-pohon tinggi. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa, cerita kamu mungkin bisa jadi bagian dari segmen kami selanjutnya. Kirim ke email kita. Karena siapa tahu, kamu bukan satu-satunya yang pernah bertemu mereka. Pada tahun 2012, menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah penerbangan Indonesia. Sebuah pesawat canggih dari Rusia, Sukhoi Superjet 100, jatuh menghantam tebing Gunung Salak saat melakukan uji coba penerbangan. Pesawat itu membawa 45 orang. Semuanya tewas, tak ada yang selamat. Dan hingga saat ini, tragedi itu masih memunculkan banyak pertanyaan, baik dari segi teknis maupun mistis. Sukhoi Superjet 100 adalah pesawat jet regional modern buatan Rusia. Waktu itu, teknologi ini digadang-gadang akan menjadi pesaing Airbus dan Boeing untuk pasar Asia. Dan demo flight di Indonesia itu bagian dari promosi. Penerbangan ini membawa sejumlah petinggi perusahaan, wartawan, serta calon pembeli dari maskapai dalam negeri. Tapi, promosi itu berubah jadi petaka. Pesawat lepas landas dari Bandara Halim, dan semuanya berjalan normal. Sampai beberapa menit kemudian, pesawat menghilang dari radar. Terakhir, mereka menghubungi ATC, Air Traffic Controller, minta izin turun ketinggian, dan disetujui. Tapi ternyata, pesawat itu justru mengarah langsung ke dinding tebing Gunung Salak yang tertutup kabut. Dan hanya beberapa detik setelah komunikasi terakhir, Sukhoi menghantam tebing dengan kecepatan tinggi. Lokasi jatuhnya berada di medan yang sangat terjal, nyaris vertikal. Proses evakuasi pun sangat sulit. Setelah penyelidikan panjang, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, menyatakan penyebab utamanya adalah human error. Pilot terlalu percaya pada sistem dan menonaktifkan sistem peringatan pegunungan karena dianggap error. Sistem Terrain Awareness Warning System, TAWS, sudah memberi peringatan bahaya, tapi dianggap gangguan teknis.
karena pilot asal Rusia tidak familiar dengan kontur Gunung Salak yang rumit. Sangat ironis, teknologi paling canggih bisa jadi sia-sia saat manusia salah menafsirkan tanda-tanda. Beberapa orang, termasuk keluarga korban dan pengamat penerbangan, merasa ada yang janggal. Ada juga informasi bahwa sebelum pesawat menghantam, tak ada manuver penghindaran sama sekali. Seolah pilot benar-benar tidak melihat tebing di depan mereka. Padahal kabin modern seperti Sukhoi sudah dilengkapi dengan teknologi terrain mapping yang seharusnya bisa memperingatkan pilot sejak jauh sebelumnya. Beberapa orang menyebut lokasi jatuhnya pesawat sebagai tempat wingit. Menurut warga lokal, daerah itu sering berkabut padat dan diyakini dijaga oleh makhluk halus yang tidak suka diganggu. Seorang paranormal lokal bahkan sempat menyebut bahwa lokasi jatuhnya pesawat adalah pintu antara dunia, dan bahwa penumpang sempat masuk ke alam lain sebelum akhirnya kembali sebagai jasad. Tentu ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi kita tidak bisa abaikan betapa banyak kejadian aneh di sekitar lokasi itu bahkan sebelum tragedi Sukhoi terjadi. Salah satu tim SAR yang turun langsung ke lokasi bercerita, saat malam pertama pendakian pencarian, mereka mendengar jeritan dan suara rintihan. Padahal tidak ada korban yang hidup. Bahkan beberapa pencari sempat kehilangan arah selama berjam-jam, meski sudah memakai GPS. Arah utara selalu berubah, seolah ada medan magnet besar yang mengacaukan sistem. Mungkin memang benar, tragedi Sukhoi ini adalah hasil kelalaian manusia. Tapi, tidak sedikit yang percaya bahwa Gunung Salak ikut berperan. Sebagai tempat yang dianggap sakral, mungkin Gunung Salak menolak sesuatu, atau ingin mengirim pesan. Entah kepada siapa pesan itu ditujukan. Tapi yang jelas, setelah tragedi itu, banyak pihak mulai lebih hati-hati saat bersentuhan dengan wilayah ini. Karena seperti yang selalu dikatakan orang tua dulu, gunung itu punya penghuni, hormati, maka kamu akan selamat. Teman-teman pendengar @podcast i23, kita telah bersama selama lebih dari 30 menit menyusuri jejak misteri Gunung Salak. Dari cerita para pendaki, kisah sakral masyarakat sekitar, sampai tragedi besar seperti jatuhnya pesawat Sukhoi. Semuanya memberi satu pesan yang sama. Gunung Salak bukan sekadar gunung biasa. Tempat ini adalah perpaduan antara keindahan dan bahaya, antara kenyataan dan hal-hal tak kasat mata. Dan seringkali, yang tak terlihat itu jauh lebih kuat. Bagi para pendaki, satu hal yang harus selalu diingat. Jangan pernah merasa paling kuat saat di alam bebas, karena kita ini hanya tamu. Hormatilah gunung, hormatilah penghuninya, baik yang terlihat maupun tidak. Dan bagi kita semua yang hanya mendengarkan, biarlah cerita-cerita ini menjadi pengingat bahwa ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan kita. Dunia yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika atau teknologi. Kami berdua sangat berterima kasih buat kamu yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini bukan cuma jadi hiburan, tapi juga jadi perenungan tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap saat bersentuhan dengan alam dan kekuatan di baliknya. Dan tentu saja, buat kamu yang punya kisah pribadi mistis atau pengalaman menyeramkan di tempat-tempat angker, kirim ke kami ya. Bisa lewat email kami atau langsung komentar di bawah. Siapa tahu kisahmu bisa kami angkat di episode selanjutnya. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe ke channel Podcast i23 di YouTube. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan episode baru kami yang pastinya bakal lebih mencekam dan misterius lagi. Terima kasih sudah menemani kami sepanjang malam. Aku Diana. Dan gue Ichan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Apat Podcast i23, podcast yang mengangkat kisah horor dari dunia nyata dan dunia lain.